melaporkan kepada atasannya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Bahkan nadanya menyalahkan kita. Ini polisi ini di mana tanggung jawab dan rasa malunya? Semboyannya banyak banget polisi itu. Pelindung, pengayom, penegak hukum, dan lain sebagainya. Pelindung apa? Pelindung preman. Kenapa saya katakan pelindung preman? Rekaman di medsos sangat banyak terlihat. Jumlah polisi dengan jumlah perusuh ya kurang lebih seimbang, bahkan mungkin banyak polisi. Siapa tahu memang ada keterlibatan dari pimpinan tertinggi di kepolisian atau malah Joko Widodo sendiri. Karena itu kita berharap seandainya ini tidak tuntas pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Prabowo itu harus melanjutkan memproses hukum kejahatan ini dan bukan hanya dibatasi terhadap preman yang katanya ada 25 orang baru ditangkap 5 orang, tapi juga sampai ke mastermind termasuk aparat kepolisiannya itu harus ditangkap dan diadili, karena fakta di lapangan menunjukkan mereka justru bukan menjalankan SOP untuk menahan para pelaku brutal, tapi justru saling memberikan selamat dan berangkulan sambil ada yang menyatakan bahwa ini ada perintah pusat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita baru saja menyelesaikan preskon melaporkan kepada masyarakat bahwa pengacara-pengacara kita telah mendampingi beberapa prinsipal, ya. Di antaranya ada Pak Marwan, ada Pak Sunarko, saya, dan beberapa yang lain, yaitu menggugat Jokowi melalui pengadilan negeri. Tapi kami manfaatkan pada situasi sekarang ini bahwa kita tahu kemarin ada suatu peristiwa yang sebenarnya kita tidak berpikir ada kegusaran yang terjadi, yaitu apakah itu oleh orang-orang daihatnya Jokowi atau Jokowi sendiri. Tapi yang jelas ada suatu seminar oleh para tokoh yang digagas oleh FTA, Forum Tanah Air, orang-orang Indonesia yang berada di luar, melakukan seminar ingin memberikan masukan-masukan tentunya kepada kita semua, kepada negara, untuk bagaimana menyambut perubahan yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Tetapi tanpa dinyana-nyana ada kekuatan liar, ya, yang kekuatan liar ini mengaku bahwa ini adalah perintah dari pusat untuk membubarkan acara itu. Artinya mereka sangat ketakutan sekali atau tidak mau terjadi suatu seminar berlangsung di Hotel Kemang kemarin. Mereka nampaknya mungkin tidak berhitung atau tidak mengira bahwa di dalam itu banyak tokoh-tokoh seperti Pak Din Samsudin, ada Pak Narko, ada Pak Said Didu, yang mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sedang melakukan koreksi besar-besaran kepada Presiden Jokowi untuk segala lengser karena dengan pelanggaran-pelanggaran konstitusi dan undang-undang. Nah, saya yakin Pak Narko walaupun kemarin diam pada saat tahu-tahu diserbu dengan orang di dalam gedung, tetapi kita ingin belum menyapa Pak Narko. Apa sikap Pak Narko dengan diperlakukan, ya, para tokoh itu secara ilegal? Yang lucunya itu adalah disaksikan oleh para polisi. Masa polisi diperintah oleh preman mengatakan kami dari pusat, ya, dan kami minta supaya seminar tersebut dibubarkan dalam waktu 10 atau 15 menit. Itu kan sangat mengganggu para tentara tentu. Bagaimana tentara ataupun polisi diperintah oleh preman
dengan sangat hina sekali. Saya kira mungkin itu dulu, kami mohon komentar dari Bapak Sunarko dulu atas kejadian kemarin. Terima kasih Pak Musalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Sesuai dengan permintaan Pak Musalim untuk memberikan ya informasi tentang kejadian kemarin di Grand Kemang Hotel. Saya saat itu hadir sebagai tamu undangan dari Forum Tanah Air. Terjadilah kasus yang sudah sangat viral dan bersebar ke seluruh dunia. Kalau saya sekarang ditanya sebagai bekas tentara, saya hanya mau menyorotin sikap polisi. Pertama, saya sudah lihat bagaimana keterangan pers dari Kapolsek, saya lupa namanya, tapi pangkatnya jelas komisaris, pangkat tinggi itu. Dia mengatakan bahwa acara itu tidak ada izin. Saya kemudian tadi malam konsul kepada lawyer saya tanya, apa kata lawyer saya? Bahwa pertemuan tertutup, tidak perlu izin. Berarti ini Kapolres goblok. Kapolres buat malu polisi. Jadi kalau tim pimpinannya tidak mengambil alih, ya pimpinannya pun goblok. Atau sudah terkontaminasi dengan para perusuh. Dalam arti terkontaminasi itu ya sudah kong kali kong dengan perusuh. Itu alternatif yang kemungkinan kedua. Kemudian kedua dari pernyataan seorang Kapolsek yang berpangkat komisaris. Kalau di TNI itu mayor, perwira menengah. Itu tinggi banget tuh pangkat itu. Dia mengeluarkan pernyataan menyalahkan penyelenggara yang mengatakan bahwa tidak ada izin. Saya tanya kepada lawyer, nggak perlu ada izin. Dengan kita minta itu ruangan itu kepada hotel itu sudah izin. Dan kesempatan ini juga saya sampaikan kepada pengelola hotel. Saya anggap pengelola hotel ini tidak bertanggung jawab kepada konsumennya. Karena dia mau diatur oleh preman. Ini hotel juga perlu dipertanyakan. Jangan mau cari untung finansial doang. Grand Kemang Hotel ini saya tidak tahu siapa punya, tapi saya lihat kepala security-nya malah menekan kita, bukan melindungi kita. Kemudian saya baca laporan polisi yang bersebar di media sosial. Perkiraan saya yang buat laporan itu adalah pimpinan polisi yang ada di sana atau mungkin Kapolsek. Yang melaporkan kepada atasannya sepertinya tidak terjadi apa-apa, bahkan nadanya menyalahkan kita. Ini polisi ini di mana tanggung jawab dan rasa malunya? Semboyannya banyak banget polisi itu, pelindung, pengayom, penegak hukum dan lain sebagainya. Pelindung apa? Pelindung preman. Kenapa saya katakan pelindung preman? Rekaman di medsos sangat banyak terlihat. Jumlah polisi dengan jumlah perusuh ya kurang lebih seimbang, bahkan mungkin banyak polisi. Ada satu tokoh perusuh yang rambutnya diikat seperti emak-emak itu. Dia mau ribut dengan ada salah satu tokoh masyarakat. Ustadz Eka Jaya datang terlambat, kemudian dia menghantam Ustadz Eka dengan segala macam omongan. Polisi yang melindungi di situ banyak, cuma melo-melo yang melanggar. Padahal kalau mahasiswa atau emak-emak dihajar sama polisi itu. Tapi kalau sama preman peluk-pelukan dia. Jadi kesimpulan saya kemarin aparat polisi yang dikirim ke Hotel Kemang itu melakukan pembiaran atau mungkin kerjasama. Bahkan saya
ada omong-omong dengan Pak Said Didu, bahkan udah jadi pesuruhnya perusuh. Kenapa dikatakan pesuruhnya perusuh? Kita udah di tempat tertutup, dikunci itu pintu. Tahu-tahu datang kepala security gitu, Pak, itu mereka masih minta dibubarkan. Berarti kan ada mata-matanya perusuh di dalam ruangan, dan perusuhnya nggak ada. Dugaan kita, ya agen-agen intelijen memberitahu bahwa kita belum bubar. Jadi di sini juga saya nuntut kepada pengelola hotel Kemang itu, di mana rasa tanggung jawabnya? Jangan punya cari untung finansial doang. Yang kedua kepada polisi yang katakan tadi, melakukan pembiaran, bekerja sama, bahkan seperti jadi pesuruh. Kemudian kepada polisi juga, dia membuat laporan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan nadanya menyalahkan penyelenggara pertemuan tersebut. Begitu juga ada keterangan dari Wakapolda yang nadanya bahwa polisi kecolongan karena masuk dari belakang. Saya tadi katakan jumlah perusuh dengan polisi sama banyak. Makanya kita menduga itu pembiaran atau kerjasama. Terus informasi yang saya dapat dari penyelenggara yang namanya Pak Doni, malam jam 2 dia sudah ditelepon oleh hotel, Pak besok jadi ke kegiatan jadi, dan tidak ada komentar jangan ini itu kepada penyelenggara yang namanya Pak Doni itu. Dan 5 menit sebelum penyerbuan yang mendadak itu, Pak Doni itu ada di luar pintu, sudah dikasih jaminan oleh seorang pimpinan polisi yang mengatakan bahwa Pak dijamin tidak akan ada mereka bisa masuk ke sini. Silakan saya pertanggungjawaban keterangan saya ini. Tahu-tahu 5 menit kemudian masuk itu kira-kira 10 orang menyerbu ke sini, dan kita di dalam itu ibu-ibu dan orang-orang tua seperti saya ini, termasuk Prof Din, termasuk Profesor Din Samsudin, dan banyak lagi itu ketua FTA itu Pak Tata. Kesadaran juga orang yang sudah usianya sudah kepala 7 menghadapi preman-preman itu. Kesimpulan saya sekarang sini berarti kita rakyat perlu juga menyiapkan pengamanan. Jadi mungkin kalau mereka bisa buat satuan bawah tanah Jokowi, kita juga perlu bikin satuan untuk pengamanan. Jadi Laskar Betawi, Ormas ini itu perlu dipelihara lagi, karena kita tidak bisa mempercayakan keamanan kita kepada polisi. Kita tidak bisa mempercayakan keamanan diri kita kepada polisi. Dan pengalaman ini saya sudah alami juga di daerah. Saya pernah berhadapan dengan kelompok polisi di Kalimantan Selatan. Polisi yang sudah dikendalikan oleh pengusaha hitam. Dan sekarang juga sedang terjadi pertarungan pengusaha dengan pemilik lahan di Kalimantan Timur, lengkapnya di Tenggaro, di mana sangat terlihat bahwa polisi itu membela pihak-pihak yang finansialnya kuat. Ya karena itu pada kesempatan ini saya coba mengatakan kita mungkin perlu kembali membuat apalah laskarkah, jangan usah laskar, ya kelompok pengamanan lah. Di Betawi ini kan ada laskar pendekar, karena kita nggak bisa percaya. Hari ini antisipasi Pak Munarman hebat, daripada kayak besok dibawa itu remaja-remaja masjid dengan kelompok ini ya, apa namanya itu, FPI, untuk mengamankan daripada nanti diserbu lagi. Ya itulah yang mau kita. Jadi yang pernyataan saya yang terakhir ini kita perlu pikirkan. Kita mungkin perlu hidupkan lagi laskar itu, karena kita harus menghadapi laskar preman yang kemarin mengatakan satuan bawah tanah Jokowi. Kalau kita konyol, kita tidak bisa percaya kepada polisi lagi. Kejadian kemarin terlihat sekali peluru-peluruannya, bahkan ada rekamannya ada. Sampai ceritakan. Saya
dapat berita dari atas. Preman itu ngomong kepada polisi. Hebat kan? Preman itu ngomong kepada polisi, saya dapat berita langsung dari atas. Rekaman ada. Nah ini kan mengusik kita semua rakyat. Kita juga nggak ingin mati percuma. Kita perlu melakukan perlawanan kalau diserang preman-preman bangsat ini kan. Dan berikutnya kita lihat diusut benar oleh polisi pelaku ini atau dagelan kayak kasus kilometer 50 atau kayak kasus Kanjuruhan. Itu pengadilan dan penangkapan dagelan. Apakah ini dagelan lagi? Kita lihat perkembangannya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Narko. Saya kira kita masih bersyukur ya. Andai kata kemarin Pak Narko kesenggol. Bagaimana senior junior beliau dan orang-orang Kopassus, mantan komandan Kopassusnya disenggol preman, atau Pak Din Samsudin terjungkal dari kursinya misalnya, kan mereka kemarin brutal gitu. Islam maju sudah keluar. Bagaimana? Ini pelajaran besar bagi polisi, bagi Kapolri, terutama Pak Sigit. Saya yakin tidak mungkin tidak tahu tentang ini. Harusnya berterima kasih. Jangan dalam sudah preskon kemarin polisi nampaknya mengancam bagi orang yang merekam dan mengedarkan. Masyarakat itu memperlihatkan justru bagaimana preman itu memimpinnya polisi, dan tentu ini akan menjadi perbaikan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kalau begini caranya, dunia usaha tidak terjamin. Ya, PHRI itu Persatuan Pengusaha Hotel dan Restoran itu menjadi tidak terjamin, mau melakukan acara apapun kemudian bisa dimasuki dan tidak dilindungi oleh polisi. Dan kita tahu bahwa Pak Marwan termasuk yang hadir di acara tersebut. Kami mohon komentarnya Pak Marwan tentang kejadian kemarin. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sedikit kita mengulas tentang kejadian itu sendiri, yang pantas disebut sebagai apa. Kemudian nanti kita bicara sedikit tentang dalang atau mastermind dari kejadian itu. Kemudian kita bicara soal motif, kemudian dampak dan tuntutan. Nah, jadi kalau bicara tindakan preman seperti itu, maka dan dilakukan di hotel di tempat terbuka tanpa ikut aturan dan sopan santun, maka sebetulnya sudah cukup banyak yang memberikan label terhadap serangan preman itu sebagai tindakan biadab, primitif, kemudian hal yang meruntuhkan martabat bangsa dan sebagainya juga. Ini tindakan yang memalukan kita sebagai bangsa, yang acara itu disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, dan itu bisa difahami bagaimana video tentang serangan itu bisa diketahui oleh masyarakat di dunia. Jadi kita bisa saja dilabel sebagai bangsa yang primitif, yang masih biadab. Kenapa? Karena acara resmi seperti itu ada pengawal polisinya pula lagi. Itu bisa terjadi gitu. Nah, itu satu hal. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang fakta dari video dan setelah serangan, bagaimana preman-preman itu berinteraksi dengan polisi pengawal, ya, bagaimana justru saling berangkulan lalu memberi selamat, tapi sekaligus menyatakan bahwa ini ada perintah pusat, sehingga tindakan yang harusnya polisi itu kalau ada yang brutal dan biadab primitif seperti itu melakukannya di tempat lain, pasti kalau yang namanya SOP polisi itu dijalankan dengan benar,
polisi sudah pasti menangkap. Tapi kalau justru saling berangkulan, kasih selamat, sukses, dan ini ada toast begitu ya, kalau kita bicara ada sesuatu yang saling menguntungkan bagi yang sedang berinteraksi, maka ini sudah bisa dikatakan bahwa ini satu kesatuan. Ya, itu catatan penting yang perlu kita tanamkan kepada publik, bahwa preman tadi dengan polisi sebetulnya berasal dari satu mastermind yang mungkin sama, sehingga mereka tidak melakukan tugas, atau polisi ini tidak melakukan tugas yang sesuai dengan SOP sebagai pengayom atau yang menciptakan keamanan bagi masyarakat, bagi rakyat, dan bagi kepentingan investasi, misalnya bagi kepentingan masyarakat dunia, bahwa ini terbuka, ini disiarkan. Nah, karena itu kita melihat fenomena hubungan yang begitu mesra antara pelaku primitif biadab ini dengan polisi, kita sangat meyakini, dan ini memang sifatnya spekulatif. Silakan saja, tapi fakta itu memang ada di video, dan jangan juga masyarakat itu diancam dengan tadi yang disebutkan Om Lim, bahwa siapa yang menyebarkan itu akan ditangkap atau itu dilarang. Ya, itu sudah beredar jauh hari sebelumnya, dan itu sudah kemana-mana, dan itu menjadi viral. Maka jangan ingkari fakta bahwa ini satu kesatuan yang mestinya perlu kita tuntut. Jadi mastermind-nya itu bisa petinggi polisi, atau bisa lebih tinggi dari polisi, atau bisa juga oligarki atau konglomerat hitam yang merasa terancam dengan berbagai kegiatan advokasi yang dilakukan oleh para tokoh yang ada di dalam. Mereka terancam, atau rezim ini dendam. Jokowi misalnya tidak suka kita terus mengkritik, padahal kita juga punya alasan, termasuk acara pada sore ini. Mereka merasa tidak nyaman, lalu ingin melakukan sesuatu, lalu bersatu, memakai preman, jasa preman untuk melakukan. Ini spekulasi saya, tapi saya menantang ini untuk dibuktikan di pengadilan. Nah, nanti poin terakhir saya itu adalah tuntutan. Tapi kita bicara mastermind, itu bisa ada petinggi polisi, atau yang paling tinggi, atau juga rezim Jokowi atau oligarki yang punya kepentingan bagaimana supaya yang selama ini mereka terancam itu ingin ditunjukkan kepada kita, supaya kita tidak melanjutkan advokasi kita. Kemudian apa motifnya? Ini ada juga kemarin setelah itu kita bahas. Bisa juga ada motif bahwa Jokowi yang selama ini berusaha untuk dapat jabatan 3 periode itu gagal, lalu mungkin juga Gibran tidak jadi dilantik. Dengan kondisi seperti itu ingin diciptakan suasana chaos, sehingga ada alasan untuk menerbitkan dekret bahwa terjadi situasi darurat. Ya, itu bisa juga ada spekulasi seperti itu. Tapi ada juga kepentingan, misalnya kalau kita baca beberapa hari yang lalu ada penjelasan dari petinggi di Kapolda akan ada banyak pergantian Kapolsek misalnya atau Kapolres, ya. Ini bisa saja ada yang disasar, ada pertarungan antar petinggi-petinggi di kepolisian misalnya, ada yang ingin menjatuhkan pejabat tertentu misalnya. Nah, ini hal-hal yang bisa menjadi spekulasi yang terus berkembang. Nah, tapi bagi kita motif ini bukan hal yang utama. Utama adalah tuntutan kita bahwa kalau Polda Metro menyatakan sudah menahan 5 orang pelaku atau preman itu, ini tidak berhenti hanya di situ. Jangan cuma preman, karena saya sebutkan di awal tadi, hubungan antara preman dengan polisi itu sudah sangat nyata seperti satu kesatuan. Jadi kalau premannya ditangkap, diadili, maka polisi yang terlibat sampai ke mastermind-nya sendiri tadi itu juga harus diusut. Kalau ada keterlibatan oligarki
ya 9 naga misalnya, ini juga harus diusut. Karena itu tuntutan kita adalah supaya Jokowi menunjukkan bahwa ini bukan skenario-nya dia, bahwa ada spekulasi bahwa ini adalah bukan cara untuk menciptakan kondisi darurat supaya ada dekret untuk memperpanjang kekuasaan. Tunjukkanlah bahwa Anda memang tidak terlibat dengan mengusut ini sampai tuntas. Itu satu hal. Tapi yang kedua juga tuntutan kita adalah bahwa ini harus dibuka seluas-luasnya secara transparan, bukan saja oleh pemerintah, tapi juga oleh DPR, oleh misalnya lembaga yang memang relevan untuk menuntaskan. Siapa tahu memang ada keterlibatan dari pimpinan tertinggi di kepolisian atau malah Joko Widodo sendiri. Karena itu kita berharap seandainya ini tidak tuntas pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Prabowo itu harus melanjutkan memproses hukum kejahatan ini, dan bukan hanya dibatasi terhadap preman yang katanya ada 25 orang, baru ditangkap 5 orang, tapi juga sampai ke mastermind, termasuk aparat kepolisiannya itu harus ditangkap dan diadili, karena fakta di lapangan menunjukkan mereka justru bukan menjalankan SOP untuk menahan para pelaku brutal, tapi justru saling memberikan selamat dan berangkulan, sambil ada yang menyatakan bahwa ini ada perintah pusat. Nah, kalau sudah pusat itu siapa? Yang jelas itu ada di kantor Polri, bisa di kantor Kapolri. Artinya bahwa kalau perintah ini dari Sigit sebagai Kapolri itu harus juga diusut, ya, diusut keterlibatannya. Apalagi kalau itu nanti Kapolri ternyata ada perintah dari Jokowi, ini lebih parah lagi. Tapi ini sifatnya spekulasi. Nah, saya kira yang sangat penting adalah bahwa spekulasi ini tidak bisa kita terus biarkan berkembang sampai kemana-mana. Karena itu kita ingin Jokowi bertindak sampai tuntas. Kemudian kalau ini tidak tuntas, kita menuntut yang namanya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nanti setelah menjabat itu justru lebih mengintensifkan penyelidikan, pengusutan terhadap kejahatan ini, karena biar bagaimana dampak dari tindakan preman-preman itu sudah menyebar ke seluruh dunia, dan itu sudah mendapatkan citra negara kita ini rusak, terutama bagi investor. Nah, apakah Prabowo rela ya negara ini dianggap oleh negara-negara lain itu negara yang tidak aman karena hukum tidak tegak? Nah, sebaliknya kalau ingin sukses, tuntaskanlah ini. Ya, dan itu saya kira tidak akan sulit kalau sudah jadi presiden. Nah, saya kira juga rakyat akan berada di belakang Prabowo Subianto seandainya dia punya tekad dan dibuktikan nanti dengan tindakan nyata setelah menjadi presiden untuk menuntaskan kasus brutal primitif ini yang sudah sangat memalukan bangsa Indonesia, tapi juga punya prospek akan merusak citra Indonesia dan bagi datangnya investasi ke dalam negeri kita karena tindakan tersebut. Jadi intinya kita ingin semua yang terlibat bukan cuma nangkap preman, tapi tangkap juga polisi yang sudah berangkulan, yang sudah bekerja sama dengan preman, dan tangkap juga siapa yang ada di balik ini, mastermind-nya, termasuk kalau ada keterlibatan konglomeratnya juga harus ditangkap sampai kepada Kapolrinya. Dan saya kira itu tidak akan sulit kalau ada komitmen bagi penyelenggara negara, karena negara ini negara hukum dan proses hukum itu dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang yang terkait. Saya kira itu. Om Lim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, kita terima kasih atas
sambutan atau evaluasi dari Bapak Sunarko dan Bapak Marwan. Dan perlu diketahui, jangan polisi melihat apa yang terjadi itu adalah merupakan suatu kebencian masyarakat kepada polisi. Jangan. Karena masyarakat juga marah melihat bagaimana para preman itu membentak-bentak polisi. Polisi punya pangkat dibentak-bentak. Halo, Pak. Waalaikumsalam, ya. Itu yang terlihat. Maka tentu Ya. tidak akan terjadi yang seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Tapi enggak Bahwa terima. Pak Prabowo sebagai presiden yang akan dilantik Kenapa? bisa mengevaluasi bagaimana mestinya kepolisian, Ya, wajah di polisi TWI. yang akan datang. Dewi. Jangan sampai juga rakyat kemudian Nanti kebenciannya nanti- itu nanti seperti saya telepon melihat Bapak. membeda-bedakan Saya antara kasih TNI dan pimpinan, Polri. saya kirim ke Bapak. Dia tidak percaya pada Polri, pokoknya sekarang mengulang TNI ini kan tidak Nanti malam sehat. saya telepon ya, Pak. Ya. Maka masih punya kesempatan Bapak Sigit untuk menegakkan atau meluruskan apa yang terjadi. Apakah ini pemimpinnya adalah polisi, apa memang preman, atau ada konglomerat sebagai dikhawatirkan Pak Marwan tadi. Baik, saya kira terakhir adalah melanjut dari hasil konferensi tadi, kita minta seluruh rakyat, seluruh pengacara di daerah-daerah, karena juga melihat bagaimana kejahatan-kejahatan Jokowi di hal-hal yang banyak. Tadi baru hanya masalah kebohongan. Teman-teman Solo yang banyak pengacaranya tahu bagaimana perilaku Jokowi pada saat menjadi wali kota. Laporkan, karena tidak ada satu kejahatan yang tidak terproses. Ini syarat untuk menegakkan keadilan dan kebaikan negeri kita pada masa yang akan datang. Dan tentu Pak Prabowo tahu bagaimana pada saat 2014 beliau memenangkan yang rakyat curiga itu dikalahkan secara curang. Kemudian banyak sekali cacian-cacian yang sekarang beredar di masyarakat. Bagaimana akibat dari Fufu Falfa itu yang menghina bukan saja pribadi tetapi seluruh pemimpin-pemimpin yang lain. Apakah berharap seperti ini kita menjadi wakil presiden yang khawatir kalau Pak Prabowo kemudian berhalangan sakit mau digantikan presiden dengan orang yang mempunyai moral buruk seperti ini dan jahat? Tentu saya turut mendukung para ahli hukum apabila pelantikan itu bisa dilakukan, diproses secara hukum kalau melihat suatu kejanggalan dan kecurangan dan kesalahan dari wakil presiden terpilih itu untuk dibatalkan dilantik ya. Daripada kemudian akan membatalkan pada saat setelah dia dilantik, ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan yang akan datang. Saya kira mungkin itu. Semoga para pengadilan negeri yang telah menerima pendaftaran dari para lawyer untuk menggugat Jokowi akan segera melakukan sidang-sidangnya dan disusul dengan persoalan yang lain. Sekian, Pak Narko, ada yang mau tambahin? Selesai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.